Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Ustazah Alvina di materi tematik kelas 5, yakni materi pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian masih ingat materi yang kemarin kan? Kita sudah belajar tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Masih ingat kan di mana letak geografis dan letak astronomis Indonesia? Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa saja pengaruh dari letak geografis dan letak astronomis Indonesia terhadap kehidupan yang ada di negara Indonesia ini. Kita simak baik-baik ya. Oke, bismillah. Selanjutnya, pengaruh letak astronomis Indonesia. Semuanya masih ingat ya bahwa letak astronomis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, letak lintang dan letak bujur ternyata membawa dua pengaruh yang berbeda ya. Letak lintang bisa mengakibatkan iklim tropis, sedangkan letak bujur bisa mengakibatkan apa ya? Wah, ternyata Indonesia memiliki 3 waktu yang berbeda. Masya Allah, subhanallah, keren sekali ya. Kita bahas yang pertama dulu, yakni tentang apa? Tentang pengaruh letak astronomis Indonesia yang pertama. Berdasarkan garis lintang, yakni 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Ya, kita simak ya. Coba cek gambar globe ini. Negara Indonesia, ingat ya, lintang itu garis yang melintangi atau melingkari bumi. Ya, garis Khatulistiwa. Indonesia berada di garis Khatulistiwa dengan iklim tropis. Ya, Masya Allah. Apa saja sih ciri-ciri iklim tropis itu? Seperti apa kira-kira? Curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Jadi inilah keistimewaan negara Indonesia karena berada di garis Khatulistiwa. Untuk selanjutnya, yakni pengaruh letak astronomis Indonesia bagian 2, yaitu berdasarkan garis bujur. Ingat garis bujur, garis yang membujur dari kutub utara dan kutub selatan. Ya, garis bujur Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Ya, kita bisa lihat ya, yang pertama ada WIB. Kemudian di garis kedua yaitu ada WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian WIT, waktu Indonesia bagian timur. Kita cek ya, waktu Indonesia bagian barat posisinya ada lebih 7 derajat terhadap GMT ya. Ada pulau apa sajakah? Ada Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah atau WITA yaitu Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT 9 derajat terhadap GMT ya. Di mana itu? Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Masya Allah ya, kita ini ternyata negara keren karena kita memiliki 3 waktu yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar letak geografis. Indonesia memiliki 2 musim. Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia memiliki keragaman budaya. Letak Indonesia yang berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, atau berada di cross position, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya berupa seni, bahasa, peradaban, dan agama. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross position atau persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini menjadikan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Alhamdulillah, 2 video materi IPS sudah kita selesaikan. Thank you, see you later. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.